Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Intan Muhtadi dari kelompok ilmuwan Aljabar FEPA ITB. Hari ini akan mempresentasikan tentang kategori dan aljabar, di mana kita akan memandang dari jauh dengan kategori dan memandang dari dekat dengan aljabar. Saya mulai dengan aljabar terlebih dahulu. Aljabar di sini bukan bidang aljabar yang kita kenal sehari-hari, tapi aljabar ini adalah suatu himpunan dengan struktur di mana dia adalah K ruang vektor dengan K-nya lapangan. Sebagai contoh, misalkan K-nya himpunan bilangan real dan K ruang vektornya itu adalah R2 atau R3 berupa vektor dengan panjang 2 atau panjang 3. Namun sebagai aljabar juga dia harus memiliki sifat perkalian, artinya memenuhi bahwa dia adalah gelanggang, dan sifat antara gelanggang dan K ruang vektor tersebut harus kompatibel. Sebagai contoh R2 atau R3 tadi, di sana tidak ada perkalian sehingga R2 atau R3 tadi hanyalah ruang vektor tetapi bukan aljabar. Yang merupakan contoh aljabar adalah himpunan semua matriks berukuran n kali n dengan komponen di K. Dia menjadi ruang vektor atas K, sekaligus antara dua buah matrik yang berukuran sama bisa kita kalikan dan membentuk gelanggang tadi. Selain itu, ada juga gelanggang polinom dengan koefisien di K, lalu aljabar lintasan yang dibentuk dari lintasan-lintasan pada graf, aljabar grup yang dibentuk dari grup. Selain itu, ada juga lapangan hingga seperti himpunan Z2, Z3, Z5, Z7, dan seterusnya, dan juga gelanggang polinom miring. Dari sini kita melihat bahwa dengan adanya aljabar, kemudian konkretnya dia bisa berupa lapangan hingga, bisa berupa gelanggang polinom miring, dan aljabar-aljabar ini nanti memiliki aplikasi di dalam teori coding, kriptografi, ataupun neural network. Namun kita juga bisa mempelajari aljabar itu dengan melihat perumumannya. Artinya di sini pertama kita melihat modul atas aljabar, yaitu yang seperti ruang vektor atas lapangan tadi, tapi sekarang kita punya suatu himpunan yang di atas aljabar yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa membentuk kategori modul yang isinya adalah seperti himpunan modul-modul, semua modul kita kumpulkan dalam kategori, dan di situ selain ada objeknya, dalam kategori juga ada morfismanya. Nah, lebih umum lagi kita mempunyai kategori derive di mana berisi barisan-barisan dari modul-modul. Mengapa kita ingin memandang dengan kategori? Jadi di dalam kategori itu terdiri dari objek dan morfisma. Artinya objek-objek dan juga morfisme antara objek-objek tersebut. Di sini kita bisa melihatnya seperti peta bis di Bandung Raya. Misalnya kita ingin berangkat dari Bandara Husein menuju ITB, kemudian di sini kita tidak lihat lagi jalannya seperti apa, lampu merah di mana, dan seterusnya. Kita hanya melihat dari peta ini bahwa ada objek berupa bandara, ada objek berupa stasiun ITB misalnya, dan bagaimana kita bisa dari bandara tadi menuju ITB. Nah, di situ kita seperti melihat dari atas, memandang peta ini, tidak melihat kondisi jalan, bangunan yang kita lewati, dan seterusnya. Yang penting kita menggunakan peta ini atau melihat dengan kategori itu seperti melihat dari atas, dan kita hanya ingin melihat bagaimana kita bisa berangkat dari sini menuju tempat ini misalnya. Nah, di dalam kategori tadi ada objek dan morfisma, dan juga ada komposisi antara dua morfisma. Komposisi ini bisa digambarkan seperti ini. Misalkan Pangeran Philip itu, ya seperti kita ketahui, dia adalah ayah dari Raja Charles. Raja Charles adalah ayah dari Pangeran William.
Kalau kita komposisikan, maka kita memperoleh hubungan antara Pangeran William dengan Pangeran Philip, di mana Pangeran Philip adalah kakek dari Pangeran William. Ini memberikan suatu komposisi. Lalu kita juga mengenal sifat asosiatif, di mana di sini kita melihat hubungan antara Pangeran Philip dengan Pangeran George. Itu bisa melalui bahwa Pangeran Philip adalah kakek dari Pangeran William, kemudian Pangeran William adalah kakek dari Pangeran George. Bisa juga kita melihatnya sebagai Raja Charles sebagai kakek dari Pangeran George, dan Pangeran Philip adalah ayah dari Raja Charles. Mau lewat sini ataupun lewat satunya, kita tetap melihat bahwa Pangeran Philip adalah kakek buyut dari Pangeran George. Dan kata lain, kakek dari ayah George adalah ayah dari kakek George. Jadi seperti itu kita melihat sifat asosiatif. Di dalam kategori ini juga kita mengenal yang namanya diagram komutatif. Namun, kalau kita gambarkan seperti ini, di mana panah ke atas menunjukkan hubungan ayah, panah ke kanan menunjukkan hubungan suami, misalkan A adalah ayah dari C dan C adalah suami dari D, maka di sini tidak akan berlaku A suami dari B dan B ayah dari D, karena ini jadi seperti laki-laki semua, begitu ya. Nah, jadi di sini kita tidak mendapatkan suatu diagram komutatif. Yang menjadi contoh diagram komutatif bisa seperti ini. Kita mau melihat hubungan antara A dengan D. Jadi misalkan A itu satu SMA dengan C, C itu satu prodi dengan D. Tapi A juga bisa mengenal D lewat B, karena ternyata A itu satu prodi dengan B, dan B juga satu SMA dengan D. Nah, jadi A kenal D dari mana? Bisa lewat C, bisa juga lewat B. Nah, di sini yang kita katakan bahwa diagram ini komutatif. Selain itu, kita juga membandingkan antara dua objek. Atau kita lihat secara mudahnya misalkan sebagai kesamaan, di mana kita memiliki kesamaan 7 ditambah 3, simbol ini sama dengan simbol 3 ditambah 7. Yang bisa kita baca seperti ini. Awalnya kita punya 7 buah pisang, ditambah 3 buah pisang, kita memiliki 10 buah pisang. Sama saja dengan awalnya kita memiliki 3 buah pisang, lalu ditambah 7 buah pisang, akhirnya kita memiliki 10 buah pisang. Begitu juga kalau di yang ini, 4-nya 3 kali, dengan 3-nya 4 kali, akhirnya kita memperoleh jumlah yang sama, yaitu 12. Padahal mungkin ini akan berbeda kalau misalnya kita membacanya makan obat 3 kali sehari 4 buah tablet dengan 4 kali sehari 3 buah tablet. Akhirnya kita memang akan meminum 12 tablet, tapi mungkin dosisnya akan berbeda karena cara yang berbeda tadi. Namun secara jumlah, notasi ini kita anggap sama. Begitu juga dengan asosiatif yang saya gambarkan seperti ini. Artinya kita kalikan 4 kali 4 dulu, dapat 16, baru kita kalikan 2, dapat 32. Itu sama saja dengan 4 kali 2 dulu, dapat 8, lalu dikalikan dengan 4, jadi 32. Mungkin akan berbeda kalau kita ingin kopi susu pakai gula. Dengan peramuannya kita bedakan. Yang pertama, kita campur gula dengan susu dulu, baru ditambah kopi. Mungkin akan berbeda kalau kopi dan susu dulu, baru ditambah gula. Nah, selain itu, di dalam untuk menyatakan kesamaan itu kita memerlukan yang namanya invertibilitas. Sebagai contoh, untuk 1 menuju ke 5, itu kita bisa kalikan dengan 5, dan kita bisa kembali ke 1, di mana 5 ini kita kalikan dengan 1/5. Bedakan dengan ini.
Dari min 3 kita bisa kuadratkan menjadi 9. Namun 9 apakah dia akan kembali ke min 3 atau malah dia akan pergi ke 3? Di dalam kategori objek yang dianggap sama, ya, itu kita namakan isomorf. Artinya di sini himpunan yang berisikan A akan dianggap sama dengan himpunan yang berisikan B, di mana di sini ada hubungan timbal balik dari A bisa menuju ke B, dari B kembali ke A dengan A yang sama. Nah, objek yang isomorf itu dianggap sama di dalam beberapa kategori. Nah, di sini kita juga mengenal yang namanya ekivalensi, di mana ada yang namanya ekivalensi Morita, di mana mungkin untuk A dan B-nya itu berbeda, tetapi kategori modulnya yang sama. Atau ekivalensi derive, di mana gelanggangnya berbeda, modul kategorinya juga bisa berbeda, namun kategori derive-nya yang sama. Nah, beberapa penelitian terkait kategori derive telah dilakukan dari tahun 2005 sampai 2021. Namun, di sini kita juga selain kita menjadi elang di mana menggunakan kategori tadi, kita melihat dari jauh, kita cukup melihat peta saja untuk menuju dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang kita juga butuh menjadi seperti ayam, di mana kita mencoba mematuki remah-remah. Artinya semua yang kita pelajari, kita lihat konkretnya seperti apa. Artinya di sini dalam mempelajari aljabar tadi, tidak hanya melihat dari atas, memandang dari jauh dengan kategori, tapi seperti ayam ini kita juga bisa melihatnya dari dekat dengan mematuki remah-remah kecil tadi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana mematuki aljabar lintasan. Idenya adalah mempelajari objek matematika yang kompleks melalui objek yang lebih sederhana. Yang kompleks itu seperti kategori tadi, seperti grup tadi, seperti ruang vektor tadi. Objek yang sederhana di sini yang kita gunakan adalah lintasan pada graf. Emil Noether yang memulai pada tahun 1930-an, di mana melihat keterkaitan antara representasi dengan modul. Di sini memudahkan untuk mempelajari aljabar semi sederhana dan juga bahkan sebaliknya begitu ya, mempelajari teori representasi itu ternyata menjadi lebih mudah menggunakan yang lebih abstrak, aljabar homologi dan teori kategori. Apa itu aljabar lintasan? Jadi aljabar lintasan itu di mana kita bisa mempunyai aljabar sebagai objek yang abstrak, kemudian dari sini kita melihat keterkaitannya dengan suatu quiver atau graf berarah. Sebaliknya dari quiver ini kita juga bisa membentuk suatu aljabar. Lebih lanjut, kita juga melihat keterkaitan antara modul dengan representasi quiver dan representasi quiver dengan modul. Dengan kata lain, modul tersebut juga bisa digambarkan dalam bentuk graf berarah. Nah, quiver sendiri atau graf berarah adalah kumpulan Q0, Q1 dan pemetaan S dan T dari Q1 ke Q0, di mana Q0 ini kita namakan sebagai himpunan titik, Q1 adalah himpunan panah. Kemudian pemetaan ini berarti panah alfa bermula di source sumber S alfa dan berakhir di titik target T alfa. Kemudian kita definisikan lintasan yang tidak trivial adalah barisan panah-panah seperti ini, di mana source dari alfa I plus 1 adalah target dari alfa I. Sebagai contoh di sini kita punya alfa 2 yang sumbernya adalah titik A1 dan targetnya adalah A2.
Lalu kita juga melihat bahwa target dari alfa 1 adalah sumber dari alfa 2. Dari lintasan ini kita bisa lihat, misalkan untuk quiver yang ini, kita lihat bahwa ada 3 buah panah. Dan untuk yang ini kita lihat ada 2 buah panah sebagai lintasannya. Dan di sini 1 buah panah yang kita bisa berputar. Nah, di sini penamaan quiver itu untuk membedakan dengan graph, di mana di sini kita bisa memiliki double sisi, lebih dari 1 sisi atau panah, dan kita juga bisa memiliki loop. Nah, aljabar lintasan adalah aljabar yang basisnya adalah lintasan-lintasan di suatu quiver, di mana perkalian antara 2 lintasan diberikan oleh komposisi XY kalau target dari X sama dengan sumber dari Y, dan sama dengan 0 jika ini tidak berlaku. Sebagai contoh, misalkan quiver dengan 1 panah ini, 1 loop ini, basisnya adalah titik 1 ini, kemudian 1 panah alfa kita buat 1 lintasan, lalu kita bisa melakukan alfa 2 kali menjadi alfa kuadrat, kita juga bisa berputar 3 kali menjadi alfa pangkat 3, dan seterusnya, sehingga aljabar lintasan KQ dengan Q-nya loop seperti ini, itu akan isomorf dengan aljabar polinom dengan 1 variabel T. Lalu untuk contoh yang kedua dengan quiver seperti ini, maka basisnya itu adalah titik 1, titik 2, dan cuma ada 1 lintasan yang tidak trivial di sini, yaitu panah alfa. Berarti di sini dimensinya 3, dan dia isomorf dengan himpunan matriks segitiga bawah. Nah, di sini kita juga bisa mendefinisikan yang namanya representasi quiver, di mana setiap titiknya itu kita berikan ruang vektor MA. Untuk setiap panahnya kita berikan pemetaan linier dari MA ke MB. Nah, representasi ini digunakan untuk menggambarkan modul. Jadi di sini kita juga mendefinisikan morfisme antara 2 buah representasi sebagai kumpulan pemetaan-pemetaan linier F alfa. Di sini diberikan FA dan FB untuk titik A dan titik B. Dan diagram ini komutatif, artinya komposisi V alfa aksen FA sama dengan komposisi FB V alfa. Sebagai contoh, misalkan kita punya quiver seperti ini. Lalu saya membuat representasi M, di mana di titik 2 saya berikan K, kemudian di titik 1 diberikan K kuadrat, dan pemetaan di sini diberikan oleh matriks 1, 0. Untuk yang betanya diberikan oleh matriks 0, 1. Lalu saya punya representasi lain, namakan M aksen. Di titik 2 K kuadrat, di titik 1 K kuadrat juga. Lalu pemetaannya diberikan matrik yang atas 1, 0, 0, 1 dan matrik bawahnya 0, 0, 1, 0. Morfisme dari M ke M aksen berarti pemetaan ini dan ini, di mana harus memenuhi 1, 0, 0, 1 dikalikan 1, 0 harus sama dengan 1, 0, 0, 1 dikalikan 1, 0 yang ini. Itu yang tadi dimaksud dengan diagramnya komutatif. Nah, dari melihat aljabar sebagai quiver tadi, kita bisa melakukan suatu penelitian untuk mengklasifikasi aljabar-aljabar yang mungkin tidak isomorf, tapi yang isomorf itu adalah kategori derive-nya, begitu ya. Nah, sebagai contoh, aljabar yang diberikan oleh dalam quiver yang seperti ini, dengan aljabar Nakayama yang diberikan dengan quivernya berupa cycle seperti ini, sebenarnya
dua aljabar ini mereka tidak isomorf. Bahkan juga tidak, modul kategorinya itu tidak sama, tidak isomorf. Yang isomorf itu adalah derive kategorinya. Artinya di sini kita memperlemah isomorfisme menjadi yang isomorf itu kategori derive-nya, kemudian kita menganggap di sini mereka jadi ekivalen. Kemudian menggunakan Quiver juga kami telah melakukan penelitian di mana penggambaran dari koaljabar bisa diperoleh dari penggambaran aljabar dengan cara mengubah arah panahnya. Ya, dari lambda ini menjadi lambda op, beta ini menjadi beta op, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa menentukan, di sini yang ditentukan adalah suatu subruang yang dinamakan subruang peregular yang bisa dilihat dari komposisi panah-panah yang berada di quiver ini. Lalu kita juga seperti tadi bisa menggambarkan kategori modul dengan quiver. Ini adalah kategori modul untuk aljabar Nakayama tipe AN. Kita juga bisa menggambarkan dengan quiver untuk kategori derive aljabar Nakayama tipe AN. Begitu juga di sini untuk penggambaran kategori cluster dari aljabar Nakayama tipe AN. Dari situ kita bisa mengklasifikasi yang namanya di sini M cluster tilting object. Di contoh ini adalah suatu 4 cluster tilting object digambarkan sebagai diagonal-diagonal di dalam poligon seperti ini. Kita juga bisa mencari suatu resolusi projektif U yang tanpa quiver, tanpa gambar-gambar ini sulit untuk dibayangkan konkretnya seperti apa. Tapi sebagai ayam tadi kita melihat gambar-gambar yang lebih mudah dipahami sehingga kita bisa memperoleh resolusi projektif U dari aljabar lintasan tipe AN dan tipe AN tilde. Baru-baru ini kita melihat bagaimana modul sederhana atas aljabar lintasan Leavitt yang bersifat C' itu dilihat dari grafnya itu quivernya harus berbentuk seperti ini. Dan yang sekarang sedang dilakukan adalah penggunaan representasi quiver ini untuk melihat neural network yang isomorf. Jadi di sini karena ternyata neural network bisa digambarkan sebagai quiver yang seperti ini atau representasi quiver yang pada dasarnya di sini kita memiliki input sebagai vektor di C2. Kemudian untuk input ini kita petakan oleh W alpha 1 yang pada dasarnya kita kalikan dengan suatu bobot. Lalu kita kalikan dengan suatu bilangan lagi begitu ya. Di sini kita namakan suatu fungsi aktivasi. Kemudian kita bawa lagi dengan suatu bobot dan kita lakukan aktivasi lagi. Sampai akhirnya kita akan memperoleh suatu output dalam neural network. Jadi representasi quiver tadi ternyata bisa untuk merepresentasikan suatu neural network, kemudian kita bawa ke aljabar untuk bisa mengklasifikasi neural network yang isomorf. Nah, sebagai penutup di sini berarti dalam mempelajari aljabar kita bisa melihatnya dari jauh sebagai kategori dan mempelajari menelitinya dari segi kategori. Lebih lanjut kita juga sebagai ayam bisa melihatnya secara lebih dekat menggunakan representasi quiver seperti tadi. Kemudian melihat objek-objeknya lebih dekat bagaimana sifat-sifatnya. Dan itu juga bisa dibawa juga untuk mendapatkan kategorinya.
Nah, sebagai sumber untuk teori kategori yang tadi saya telah jelaskan, itu ada di YouTube kategori Theory in Life dari Eugenia Cheng. Sekian presentasi saya sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.